Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita mau bahas tentang isu toleransi. Nah, secara bahasa memang toleransi ini berhubungan dengan saling mengerti, tenggang rasa, saling memahami, pokoknya berhubungan dengan itu. Tetapi toleransi ini kalau disalahartikan itu bisa menjadi sesuatu yang berbasis pada instrumen politik, ekonomi, dan instrumen sosial. Dan toleransi itu bukan berhubungan dengan sesuatu yang terlalu memahami di level akidah gitu. Nah, Islam selalu diasumsikan sebagai agama yang kadang tidak toleran. Padahal Islam itu bisa berbentuk dalam arti terbuka, Islam dalam arti tertutup. Nah, Islam dalam arti terbuka artinya bahwa Islam selalu terbuka dengan budaya-budaya lain selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Islam selalu menerima agama lain sebagai saudara kemanusiaan gitu. Islam selalu terbuka dengan perspektif ekonomi, sosial, dan lain-lain, karena Islam memang mengajarkan itu dalam Al-Quran gitu kan, dan hadis gitu, dan ijma juga ulama. Dan yang kedua adalah Islam juga memang dalam konteks tertutup dalam arti bahwa Islam selalu menutup diri ketika berhubungan dengan dalil-dalil syariat. Artinya karena memang Islam adalah agama samawi yang diturunkan secara ilahiyah, maka Islam selalu menutup diri ketika bertentangan dengan syariat atau hukum-hukum yang telah ditetapkan secara syariat itu sendiri. Makanya konteks inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk membuat Islam itu menjadi Islamofobia. Nah, terkait tentang toleransi itu sebenarnya berhubungan dengan kemanusiaan, bukan berhubungan dengan keagamaan gitu kan. Contohnya seperti ini, kita sebagai orang Muslim ketika memberikan kesempatan kepada agama lain untuk beribadah dengan nyaman, dengan tertib, dengan aman, itu merupakan toleransi terbaik, gitu kan? Itu merupakan pengertian terbaik, itu merupakan pemahaman terbaik, dan itu merupakan tenggang rasa terbaik. Karena memberikan rasa aman kepada kemanusiaan yang manusia lain itu merupakan bentuk solidaritas sosial, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang soal akidah atau kita ikut serta dalam suatu ibadah tertentu, baik itu dalam konteks apapun, itu merupakan sesuatu yang dipaksakan dan mungkin saja itu berhubungan dengan pencitraan, karena Islam sendiri sudah mengatur semua dalil-dalil itu, sehingga yang dimaksud dengan toleransi itu adalah, menurut saya, adalah memberikan kenyamanan, bukan keikutsertaan. Oleh sebab itu kalau kita bagi secara 3 poin ya, poin utama, keislaman ya, rukun Islam, rukun iman, dan rukun insaniyah. Jadi rukun iman itu berhubungan dengan kepercayaan, rukun Islam itu berhubungan dengan muamalah, dan rukun insaniyah itu berhubungan dengan kemanusiaan dan akhlakul karimah. Jadi toleransi adalah cara kita memahami orang lain dan cara orang lain juga memahami kita. Jadi kalau misalkan gitu kan, saya tidak mengikuti bagian dari agama lain, ritual agama lain, itu merupakan bagian dari toleransi dan tidak perlu ikut serta, karena masing-masing agama samawi itu sudah memiliki ritual yang berbeda. Makanya toleransi itu jangan disentuh pada tataran yang berbasis pada spiritual, yang berbasis pada implementasi ritual, karena memang di situ sudah berbeda. Kalau terkait tentang muamalah, terkait tentang solidaritas, kemanusiaan, itu saya pikir semuanya sama. Kejujuran, kemanusiaan, saling mengerti, saling menolong, itu saya pikir ada semuanya. Oleh sebab itu, ada 4 hal dalam konteks konstruktivisme memahami itu. Yang pertama adalah harus ada rasa homogeneity gitu kan, dimana homogeneity ini masing-masing aktor identitas gitu kan memahami identitasnya, bahwa Indonesia ini dibentuk memang dari Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, sehingga agama Kristen maupun agama Islam itu harus saling memahami bahwa negara ini dibangun dengan solidaritas kemanusiaan antara orang Islam maupun orang Muslim ataupun orang Kristen gitu kan. Yang kedua ada namanya
interdependensi gitu kan. Kenapa? Karena memang antara orang Kristen dan orang Islam itu memang harus membangun solidaritas kebangsaan. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya nih ada suatu konflik tertentu dan membutuhkan tentara gitu kan, kan tidak mungkin orang Islam sendiri yang menjadi tentara, tidak mungkin orang Kristen sendiri yang menjadi tentara gitu kan, harus saling membantu sama-sama yang lain, artinya membangun dalam konteks kebangsaan. Artinya contohnya juga seperti ini dalam konteks sosial, misalkan seorang dokter misalkan Kristen gitu kan mau mengoperasi seorang yang Muslim, kan nggak mungkin kalau dilihat dari sisi agamanya. Artinya yang tadinya Kristen kemudian mau mengoperasi Muslim karena dia agamanya berbeda, kemudian tidak dioperasi. Begitu juga sebaliknya, karena memang yang berbasis pada muamalah itu adalah sesuatu yang luas selama itu tidak bertentangan dengan etika universal. Yang berikutnya adalah ada namanya suatu sifat, namanya itu self restraint gitu kan. Self restraint ini adalah bagaimana para aktor yang terlibat di situ itu harus menarik diri dari egositas. Artinya jangan memaksakan kehendak satu sama lain. Walaupun Islam sangat mayoritas, tetapi dia harus mengayomi mayoritas. Tetapi yang minoritas juga jangan memaksakan untuk ikut-ikutan yang berbasis pada kebudayaan yang minoritas ini. Artinya saling mengerti, saling memahami, memberikan rasa aman, tata tertib, gotong royong satu sama lain ini sangat penting gitu kan. Dan yang terakhir ada namanya sikap common faith, artinya rasa bersama, kemudian bahwa Indonesia ini dibangun dengan penuh perjuangan oleh bapak-bapak pendiri bangsa, karena Indonesia ini bukan hanya orang Islam yang bangun, ada juga agama Kristen, ada agama Hindu dan lain-lain, sehingga common faith, rasa bersama untuk membangun Indonesia ini dari konteks keberagaman itu sangat penting. Oleh sebab itu hubungan insania ya itu sangat penting untuk menciptakan akhlak. Maka baik agama Kristen maupun agama Islam ataupun agama lainnya silakan membangun komunikasi, membangun solidaritas, membangun kebersamaan dari perspektif insania masing-masing. Jangan dilihat dari sisi ritualnya karena memang sudah berbeda. Oleh sebab itu orang konstruktivisme menganggap bahwa bentuklah yang namanya identitas sosial atau yang disebut dengan identitas kolektif, sehingga identitas kolektif ini itu akan menciptakan solidaritas kolektif, sehingga akan tercipta pluralisme, saling membangun satu sama lain dan akan saling menolong. Bayangkan kalau misalkan Islam sangat egois, kemudian Kristen juga sangat egois, maka negara ini mau dibangun seperti apa? Akan sangat sulit. Oleh sebab itu, pengertian satu sama lain, pengertian antara Islam dan Kristen, Hindu dan agama-agama lain, itu harus diberi kesempatan yang sama sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga tidak bertengkar satu sama lain. Tapi yang perlu kita tekankan juga, jangan sampai ada para buzzer, para provokator yang menjadikan isu ini sebagai isu sara, sehingga menjadi bagian dari konflik komunal gitu kan. Karena toleransi ini sering dianggap sebagai sebuah alat untuk menjadikan hubungan antar umat beragama itu begitu rusak di Indonesia. Yang penting adalah dialog tokoh agama ini untuk saling melengkapi satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang kaya, Indonesia adalah negara yang baik, Indonesia adalah negara yang multi etnis. Kita harus menyambut Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Maka ini bisa dibangun kalau kita memiliki identitas kolektif yang sama, memiliki visi yang sama untuk membangun kemajuan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Think globally, act locally.